Halo guys, di dunia yang dipenuhi kisah, hanya sedikit yang mampu membuat kita terdiam, berpikir, dan tenggelam dalam narasi yang tak terlupakan. Selamat datang di channel The Novel Speaks, tempat di mana setiap kata menjadi dunia, dan setiap cerita hidup kembali lewat suara. Mari kita lanjutkan kisah Kim Dokja di Omniscient Reader's Viewpoint, bab 267, episode 50, Kisah Dokja 4. Sebuah tangan kuat mencengkeram bahuku. Aku refleks memutar tubuh dan menghantam dengan tinju. Ada suara gedebuk, dan tinjuku tertahan oleh tangan besar. Oh, jadi kau datang untuk bertarung. Kegelapan tersingkap, menampakkan wajah putih pucat. Aku pernah menyelamatkanmu sekali. Sepertinya kau sudah lupa. Itu wajah yang kukenal, bahkan seseorang yang pernah kubunuh. Kenapa kau ada di sini? Kau benar-benar bertanya karena tidak tahu? Wajahnya samar, tidak jelas apakah ia laki-laki atau perempuan. Keberadaannya membuatku sulit memahami. Ia seharusnya tidak mungkin berada di sini. Nirvana Mobius. Dulu dia telah dimakan oleh Fourth Wall. Apa yang terjadi pada makhluk yang ditelan Fourth Wall? Pertanyaan itu muncul di kepalaku sejak pertama kali tembok itu menelan sesuatu. Seperti yang kau lihat, beginilah hasilnya. Nirvana tertawa. Sudah lama kami tak bertemu, tapi dia masih sama seperti dulu. Hanya saja, huruf-huruf yang membentuk Ways of Survival kini menggantung di tubuhnya seperti belenggu. Kau hidup di sini selama ini. Sulit disebut hidup. Lebih dekat, suaranya tidak benar-benar keluar dari mulutnya. Itu bahkan bukan suara. Nirvana menatap ke udara. Aku hidup berkat dinding parasit sialan itu. Tiba-tiba peringatan dari Fourth Wall terdengar. Nirvana bicara terlalu banyak. Nirvana tertawa lagi. Matanya getir, tapi ada semacam kelegaan aneh di dalamnya. Aku mengikuti arah pandangnya dan melihat sekeliling perpustakaan itu. Segalanya di tempat ini terbentuk dari huruf-huruf. Di sini, semuanya adalah Ways of Survival. Sekarang kau tahu segalanya yang ingin kau ketahui. Tidak ada makhluk yang tahu segalanya, sama seperti dirimu. Dia tampak seperti seorang bijaksana misterius. Rasanya aneh untuk pertama kalinya seorang karakter tahu rahasia dunia ini. Bagaimana rasanya mengetahui bahwa kau hanyalah tokoh dalam sebuah novel? Ekspresinya berubah karena provokasiku. Sebuah novel. Itu yang benar-benar kau pikirkan. Dia menatapku dengan mata penuh belas kasihan. Bibirnya bergetar tapi tak ada suara keluar. Aku mendesak. Apa maksudmu? Katakan sampai selesai. Nirvana tersenyum lembut. Aku menyukai ceritamu. Aku terdiam, tak menyangka mendengar itu. Tepatnya aku menyukai cerita yang telah kau ubah. Kalimat-kalimat yang membawa kehendakmu, konteks yang menyimpan hal-hal yang tidak kau ucapkan. Apa maksudmu sekarang? Aku mundur sedikit, tak nyaman. Aku teringat kata-katanya sebelum dia mati. Bukan hanya aku. Semua makhluk di sini mencintai ceritamu. Siapa saja yang ada di tempat ini? Udara mulai bergetar dan serpihan hitam berjatuhan dari langit-langit. Getarannya seperti sesuatu yang sangat besar sedang merayap ke arah kami. Nirvana memungut salah satu pecahan itu dan mengerutkan dahi. Tak ada waktu. Sebaiknya kau cepat pergi. Berbicara terlalu lama di sini tak baik. Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Ia mulai berjalan sebelum aku sempat bertanya lagi. Aku mengikuti, melirik tebing di mana aku hampir jatuh. Getaran itu tampaknya berasal dari sana. Tunggu, kau mau kemana? Ada seseorang yang paling ingin bertemu denganmu. Siapa? Dia yang menatarak dari nomor 000. Menatarak. Kami di sini tidak hanya untuk bermain. Jika tidak dirapikan,
Kau tak akan mengingatnya. Apa maksudnya? Kau tak perlu memahaminya. Kami melewati rak-rak baru yang terus muncul. Perpustakaan ini benar-benar luas. Ways of survival terus bertambah. Mungkin setiap bab yang dilewati diatur di sini. Sebuah tanda bertuliskan 000 sampai 100 muncul di hadapanku. Kita sudah sampai. Selamat berbincang. Aku membelok dan melihat sosok yang familiar. Ukurannya kini lebih kecil dari sebelumnya. Tapi aku tahu siapa dia. 12 tentakel bersibuk memunguti buku dari lantai. Tubuh seperti cumi-cumi itu mengenakan semacam kacamata di lubang matanya. Jadi kau ada di sini. Makhluk itu menatapku dan 12 tentakelnya mengangguk bersama-sama. Pencari kebenaran yang malang datang juga. Itu adalah Eater of Dreams, makhluk yang dulu aku kalahkan di Dark Castle dengan bantuan Chok Jen Gyong dan Fort Wall. Kau ingin menemuiku? Aku ingin membantumu. Wajahnya tampak senang meskipun aku tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku butuh waktu untuk memahami situasi ini. Waktunya tidak banyak. Kenapa kau ingin membantuku? Berkatmu aku mencapai kebenaran alam semesta. Makhluk mulia harus membayar hutangnya. Ya, makhluk ini memang cukup sombong untuk menyebut dirinya mulia. Kalau begitu, aku ingin tahu satu hal. Siapa yang menciptakan perpustakaan ini? Sekejap kemudian percikan besar meledak dan tubuhku terpental ke rak buku. 12 tentakelnya menahanku dan Eater of Dreams mendorong kacamatanya. Pertanyaan itu tak dapat diajukan. Tanyakan hal lain. Aku menggigit bibir. Tak ada gunanya menanyakan hal-hal yang sudah tercatat dalam Ways of Survival. Maka aku memilih pertanyaan lain, yang bahkan dewa luar pun harus menjawab. Siapa si Creative Platter? Percikan muncul lagi, tapi kali ini lebih lemah. Kau penasaran dengan sang perancang besar? Tentakelnya bergerak pelan. Dia adalah makhluk tertua di alam semesta ini. Aku mendengarnya untuk pertama kali. Dia adalah makhluk paling kesepian di alam semesta ini yang bertarung melawan mimpi tertua. Bagaimana aku tahu kalau kau tidak berbohong? Julukan tak berarti baginya, tapi dia akan membantu jika kau mau. Membantu? Bagaimana caranya? Buatlah Otherworld Covenant dengannya. Aku tertegun. Otherworld Covenant, perjanjian dunia lain. Aku tahu itu, karena Absolute Throne di skenario kelima juga merupakan jenis perjanjian seperti itu. Dan tak satu pun berakhir baik. Aku tidak bisa. Beberapa tentakel mengangguk seperti mengerti. Aku sudah menduganya. Kau membenci makhluk tingkat tinggi. Aku tak akan bisa menulis cerita yang kuinginkan jika meminjam kekuatan mereka. Kau sekarang adalah seseorang yang tak bisa dikendalikan. Kata-kata itu terasa aneh, terutama datang dari dewa luar. Pikirkan kembali tentang amarahmu. Untuk mencapai akhir, kau harus tahu kapan harus memanfaatkan sesuatu. Dudu. Getaran semakin hebat. Dunia ini menuju ke... Belum tertulis. Tapi sudah tertulis. Perancang besar bisa menuntun kau ke jalan yang benar. Aku percaya pada cerita yang telah aku kumpulkan. Dudu. Suara bergemuruh makin cepat. Eater of Dreams tampak pasrah. Sayangnya, waktu habis. Ingatlah, perancang besar itu selalu menunggumu. Salah satu tentakelnya melilit tubuhku, sementara yang lain mencari sesuatu di rak. Ia menemukan sebuah buku. Yu Jong-hook rekaman ke-38 dari putaran ketiga. Halaman terbuka cepat. Aku tahu apa yang akan terjadi. Tunggu, aku masih ingin bertanya. Selamat tinggal, Rasul. Jika probabilitas mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Kalimat muncul di halaman kosong. Yu Jong-hook memiliki sebuah pikiran. Cepat bangun Kim Dok-ja.
Kalau tidak, semua orang akan mati. Sial. Jadi beginilah cara aku dipaksa keluar. Medan perang adalah puing-puing. Yu Jong-hook menghapus darah di bibirnya, menatap tubuh-tubuh yang berserakan dan para konstelasi yang mendekat. Pertempuran antara anjing transenden Breaking the Sky Master dan konstelasi Osu berlangsung dahsyat. Cleopatra dan Oedipus sudah babak belur. Namun begitu konstelasi tingkat naratif turun tangan, situasi berbalik total. Shin Yusukin jatuh bersama naga kimeranya. Li Hyun-sung terpental, transformasinya hancur. Yu Sang-ah berdiri dengan darah di bibirnya, tapi hampir habis tenaganya. Osu ditikam tombak Founder of Humanity, dan Breaking the Sky Master ikut goyah. Energi mereka meluap membanjiri dunia iblis dengan cahaya putih menyilaukan. Inilah kekuatan para konstelasi, makhluk dari tempat tertinggi dunia ini. Yu Jong-hook berkata perlahan, "Kenapa kalian melakukan ini?" Konstelasi Dewa Cahaya tertinggi tertawa perlahan. "Sepertinya kalian belum pernah kalah dari serangga seperti aku." Surya menyeringai. Energi berlebihan memancar menghancurkan apapun di sekitarnya. Beberapa konstelasi tidak puas dengan perkembangan skenario. Konstelasi Hakim Api Iblis sangat murka. Banyak konstelasi bersemangat menyaksikan pertempuran besar ini. Li Hyun-sung berdiri di depan, darah menetes dari telinga dan mulutnya. Yu Jong-hyuk menepuk bahunya. "Mundur Li Hyun-sung, ini bukan lawanmu." Dia sendiri maju, darah menetes dari pedang iblis hitamnya. Matanya menatap 20 konstelasi di depan. "Murid muda, jangan. Kau akan mati jika membuka kekuatan itu." Namun Yu Jong-hyuk tetap keras kepala. Cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Rambutnya terurai panjang, wajahnya berubah. Sosok itu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah pedang itu sendiri. Yu Sang-ah menatapnya, terkejut. "Oh, Yu Jong-hyuk sih?" Yu Jong-hyuk menatap Kim Dok-cha sejenak. "Bawa dia pergi." Ia mengangkat pedang iblis hitamnya, konstelasi yang menertawakannya terdiam. King Oedipus berkata, "Bodoh, ini harga melawan para dewa, kau akan mati di sini." Yu Jong-hyuk membalas datar. "Mungkin, tapi sebagian dari kalian akan ikut mati." "Hahaha, kematian inkarnasi tak berarti apa-apa." Yu Jong-hyuk tak mendengarkan itu. Ia mengingat kata-kata Dokja. "Jangan menyerah pada hidup ini. Kalau begitu, di kehidupan berikutnya, setengah dari kalian akan mati." Suara Yu Jong-hyuk menggema di medan perang. Ia menatap langit, energi transendensinya membuat udara bergetar. Di kehidupan berikutnya, semuanya akan mati. Jeritan pedang iblis menembus langit. Para konstelasi membeku, dan dengan suara pelan tapi tegas, Yu Jong-hyuk mengakhiri kata-katanya. "Kalian akan mati, untuk selamanya." To be continued. Dan begitulah, kisah kali ini menutup tirainya dengan gema pedang Yu Jong-hyuk yang membelah langit. Sebuah bab yang mempertemukan mimpi, takdir dan tekad untuk menulis ulang nasib dengan darah serta keyakinan. Namun, di balik segala pertempuran dan rahasia semesta, satu hal tetap pasti, kisah Kim Dok-ja belum berakhir. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah epik dari Omniscient Reader's Viewpoint. Sampai jumpa di bab selanjutnya, di mana kisah dan kenyataan kembali bersinggungan.